Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudeyanti, NIM E1E1198083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 submateri yang pernah dijelaskan pada proses mata kuliah data mining. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas ada 3 submateri yang saya ambil. Yang pertama yaitu data mining, konsep and teknisi. Terus yang kedua yaitu classification data mining, dan yang ketiga yaitu data warehousing and online analytical processing. Nah, langsung saja kita ke submateri yang pertama yaitu data mining. Data mining adalah suatu frasa yang disadur dari kata berbahasa Inggris. Data yang merupakan bentuk jamak dari kata datum adalah sebuah kumpulan fakta yang dapat diterima apa adanya, sedangkan mining memiliki arti sebagai penambang. Jadi, data mining adalah proses penambangan data, yaitu proses yang satu ini sering diartikan sebagai suatu proses mencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Metode atau teknik yang biasa digunakan dari data mining yang pertama yaitu ada data selection, yaitu menseleksi data. Yang kedua yaitu pre-processing atau melakukan suatu proses. Yang ketiga yaitu transformation atau melakukan sedikit perubahan. Dan yang keempat yaitu interpretation atau evaluation, melakukan evaluasi atau pengujian kembali. Lanjut pada materi kedua, yaitu di sini saya membahas tentang classification data mining. Classification data mining terbagi menjadi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Di sini yang pertama saya akan membahas supervised learning terlebih dahulu. Supervised learning menggunakan algoritma machine learning dengan menggunakan data latih atau data latihan untuk melakukan pembelajaran. Supervised learning ini bertujuan agar mesin mampu mengidentifikasi label input yang baru dengan menggunakan fitur yang ada untuk melakukan prediksi maupun klasifikasi. Dan algoritma machine learning ini digunakan untuk latihan untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita bahas tentang unsupervised learning-nya. Berbeda dengan supervised learning, unsupervised learning ini yaitu tidak menggunakan data latihan dalam melakukan pembelajaran. Sistem mempelajari unlabeled data berdasarkan fitur-fitur dari data tersebut, atau pembelajaran yang dilakukan komputer itu berdasarkan data yang diinputkan. Algoritmanya pun tidak memiliki variabel target dan bertujuan mengelompokkan objek yang serupa dalam suatu area tertentu. Lanjut kita masuk pada contoh dari supervised learning dan unsupervised learning, dapat dilihat di slide. Di sini supervised learning yaitu melakukan pembelajaran ketika dimasukkan input. Di sini misalnya diinputkan gambar tomat, maka brain atau otak ataupun komputer akan mempelajari ini modelnya seperti apa. Ternyata modelnya seperti tomat, dan sudah memiliki annotation-nya itu ini adalah tomat, sehingga akan muncul prediksi ini adalah tomat. Lebih tepatnya supervised learning ini adalah melakukan pembelajaran. Nah, sedangkan pada unsupervised learning yaitu mengumpulkan dalam bentuk yang sama dengan inputannya. Misalnya diinputkan beberapa buah seperti tomat, mangga, dan apel, walaupun ada beberapa yang sejenis tapi beda. Nah, di sini unsupervised learning dia mengeluarkan output yang mengelompokkan dari beberapa buah tadi. Misalnya ini tomat, terus ada mangga walaupun mangganya itu berbeda. Terus ada juga apel, tapi di sini ada apel warna merah dan apel warna hijau. Di sini dia mengelompokkan berdasarkan klasifikasi yang telah diinputkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas submateri yang berjudul
data warehousing and online analytical processing. Data warehousing atau gudang data atau bisa disingkat dengan GD didefinisikan sebagai suatu koleksi data yang berorientasi subjek, terintegrasi, memiliki variasi waktu, dan tidak berubah, yang bertujuan untuk mendukung proses pembuatan keputusan manajemen, atau dengan kata lain, data pada GD atau gudang data hanya data statis hasil agregasi dari data satu atau beberapa basis data yang telah dibersihkan, disaring, digabung, dan atau diformat ulang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis dan pelaporan. Lanjut, data warehousing terbagi menjadi tiga, yaitu data warehouse integrated, yaitu data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu data warehousing subject oriented, format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu data warehousing subject oriented. Data warehouse berorientasi subjek artinya data warehouse didesain untuk menganalisa dan berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu data warehouse time variant atau variasi waktu. Berarti bahwa gudang data sepenuhnya terkandung di dalam suatu periode waktu. Cara lain untuk menyatakan bahwa adalah DW konsisten dalam suatu periode, yang berarti bahwa gudang data dimuat setiap hari, setiap jam, atau secara periodik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 3 subtema yang telah dipelajari dalam mata kuliah data mining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.